Kita semua pasti sudah tahu COVID-19 adalah virus mematikan. Tapi faktanya, ternyata ada virus yang paling mematikan. Virus apakah itu? Di video ini akan dibahas tentang virus paling mematikan dan inilah kenyataan yang terlupakan. Like, subscribe, and share jika video ini bisa memberikan manfaat untuk semua ya. Berawal dari merebaknya virus yang diketahui berasal dari makanan berupa hewan liar di Wuhan, Cina yang efeknya menyebabkan pneumonia, kemudian menjadi wabah besar dari virus corona atau COVID-19 ini. Keresahan meningkat karena banyaknya jumlah korban COVID-19 yang melonjak hingga menyebar ke negara-negara lain karena banyaknya orang-orang yang datang atau dari Wuhan pergi ke luar negara lain. Karena banyaknya korban jiwa dan kejadian ini mirip dengan kejadian-kejadian wabah sebelumnya, beberapa ada yang beranggapan bahwa kejadian ini adalah bagian dari konspirasi global, agenda depopulasi atau pengurangan penduduk dunia dengan segala cara yang diatur oleh kelompok tertentu untuk memonopoli perekonomian negara-negara yang terdampak. Bahkan ada yang khawatir jika virus ini dijadikan senjata biologi atau biological weapon. Berdasarkan sejarah, memang banyak sekali adanya bahan-bahan kimia dan virus-virus mematikan yang rawan digunakan untuk senjata pemusnah massal. Karena virus corona penyebarannya semakin luas, WHO menyatakan COVID-19 adalah pandemik atau wabah besar yang efek globalnya sudah sangat terasa dari segi ekonomi, sosial, dan lainnya, termasuk di negara kita. Di Indonesia sendiri, angka penderita yang terkena virus ini semakin naik dan terus naik di tiap harinya. Puluhan, ratusan, hingga melejit sampai ribuan. Karena keseharian aktivitas kita sangat mudah tertular dan menularkan virus ini tanpa disadari, dan bahkan banyak pasien yang positif COVID-19 tidak menyadari jika mereka sudah terinfeksi walaupun tidak ada gejala yang dirasakan. Awalnya Indonesia masih belum tangkap. Kemudian setelah adanya laporan 2 warga Indonesia yang terinfeksi virus corona ini, maka pemerintah pun bertindak, mulai dari presiden, menteri, kepala daerah, sampai jajaran-jajaran lainnya dalam penanganan COVID-19 ini. Dengan dikeluarkannya aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan seperti penyemprotan desinfektan, mengatur kegiatan aktivitas sehari-hari, dan social distancing. Pentingnya social distancing untuk tidak berkeliaran di luar adalah agar orang yang tidak tertular akan tetap aman dari virus ini, dan mereka yang sedang dirawat bisa segera sembuh dan akhirnya akan cepat berakhir pandemi virus ini. Italia menjadi negara dengan jumlah korban terbesar dalam sehari. Salah satu tim ahli medis dari Cina mengatakan penyebab banyaknya jumlah terinfeksi itu karena warganya sendiri yang masih beraktivitas di luar dengan santainya. Padahal salah satu sebab Cina bisa sembuh total karena warganya yang patuh pada aturan social distancing. Tapi jika orang yang belum kena virus ini keluar rumah, lalu di luar dia terpapar virus ini, sehingga dia pulang ke rumah, dia akan menjadi pembawa virus yang menulari seisi rumahnya. Dari yang tua sampai yang bayi bisa tertular virus ini. Bagaimana jika banyak yang keluar rumah? Tingginya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia dipastikan akan bisa terus naik. Apakah virus corona ini adalah virus paling mematikan sehingga banyak korban berjatuhan? Ternyata bukan virus corona yang paling mematikan, tapi ada virus lain yang paling mematikan, yaitu virus ego dan kesombongan. Bukankah banyaknya korban berjatuhan akibat virus ini juga berawal dari ego dan kesombongan? Petugas medis berjuang merawat agar para pasien sembuh sehat kembali. Mereka para petugas penanganan COVID-19 sangat rentan terkena virus ini. Bahkan ada petugas medis yang meninggal, dan ada para relawan sosial dan para petugas yang tetap bekerja, yang terus berjibaku untuk menghilangkan virus ini. Sudah saatnya kita bersatu, menghilangkan segala perbedaan yang ada, saling tolong-menolong, dan saling peduli dalam wabah ini. Mereka yang terinfeksi dan petugas yang menanganinya sama-sama berjuang antara hidup dan mati. Dibayang-bayangi kekhawatiran, apakah bisa sembuh, sehat kembali, dan bisa berkumpul bersama keluarga lagi. Hanya ada petugas medis yang datang dan pergi untuk merawat dan mengobati. Suasana pun tidak sama lagi. Keluarga tidak bisa mendampingi, terpisah jauh, terisolasi, dan tak tahu kapan berakhir. 2. Muda. Siapapun bisa terinfeksi virus corona ini. Terasa terbakar paru-paru dan pernapasannya tiap detiknya karena virus ini.
Ternyata tidak semua pasien COVID-19 yang meninggal itu hanya lansia saja. Ada juga yang masih muda dan tidak punya penyakit kronis lainnya yang juga bisa meninggal. Walaupun memang ada yang sembuh, bukan berarti virus ini bisa disepelekan. Mereka para petugas penanganan COVID-19 sangat rentan terkena virus ini. Bahkan ada petugas medis yang meninggal, dan jumlahnya tidak sedikit. Mereka sangat rentan terpapar virus ini karena kelelahan dan terinfeksi saat merawat para pasien COVID-19. Lihatlah betapa lemah kita bisa hancur oleh makhluk kecil ini. Sudah saatnya kita berjuang bersama-sama, berdoa bersama-sama, bertaubat dan introspeksi diri atas kesalahan dan keburukan yang kita lakukan untuk diri kita, untuk orang lain, dan untuk bumi ini. Karena virus corona ini, betapa banyak hal yang berubah, dan semua menjadi tak berdaya. Itu merupakan teguran bahwa ego dan kesombongan hanya membawa petaka. Lalu akan ke arah mana kita akan melangkah selanjutnya? Apakah menuju kehancuran besar hanya karena kesombongan sehingga dunia perlahan-lahan jadi hancur? Ketidakstabilan hidup, hilangnya rasa empati terhadap sesama, acuh dengan keadaan, dan merendahkan mereka yang butuh pertolongan. Bukankah sudah ada banyak sejarah yang membuktikan banyak bangsa-bangsa yang hancur karena kesombongan atau terus mementingkan ego sampai banyaknya jatuh korban jiwa? Bahkan bisa jadi yang meninggal itu adalah keluarga, kerabat, atau orang-orang yang kita cintai. Saatnya kita bersama-sama berjuang dan saling peduli. Bukankah kita bisa merdeka karena para pejuang bersatu atas dasar kepedulian terhadap sesama, tidak memikirkan ego masing-masing. Semua pun berjuang sesuai kemampuan. Ada yang berjuang dengan bersenjata, ada yang berjuang dengan merawat, mengobati, memberikan makan, dan lain-lain hingga akhirnya kemerdekaan bisa diwujudkan. Dan di saat ujian, musibah, dan bencana terjadi, di saat itulah akan terlihat siapa kita sebenarnya. Ini bukanlah tentang saya, kamu, dia, mereka yang berbeda-beda, tapi ini tentang bagaimana kita bersatu melawan dan menghilangkan virus corona ini dari bumi pertiwi, sehingga Indonesia bisa pulih kembali, hidup menjadi normal lagi, dan bumi kita bisa segera pulih kembali karena kitalah yang bertanggung jawab atas bumi ini. Semoga kita tersadar untuk menjadi lebih baik dan tidak menjadi perusak lagi pada bumi dan seisinya. Karena memang kadang kita sendirilah yang menjadi virus yang mematikan untuk bumi ini. Tetap semangat semua. Kita berjuang bersama. Kita yakin kita pasti bisa melalui ini.